Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Mineral nikel dirampok, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab, betul begitu. Kenapa pemerintah hari ini ketika 5 juta ton nikel begitu ya dibawa ke Cina begitu selama 2001 sampai 2023, pemerintah merasa kecolongan di situ dan ditanya oleh wartawan, oleh masyarakat, kemana pemerintah hari ini? Jawabannya, pemerintah tidak tahu menahu soal ini begitu. Ternyata usut punya usut sudah ada yang terbongkar begitu ya. Ternyata mantan relawan Pak Jokowi yang kemudian ya sudah masuk ke ruang tahanan dan sebagainya begitu. Artinya apa? Kepentingan terbesar ya di sekeliling Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang kemudian punya peran penting, punya kepentingan terhadap bangsa kita, dan bisa saja ada koruptor di situ begitu ya. Di kementerian sudah ditangkap begitu, di berbagai institusi lainnya yang belum ditemukan masih banyak begitu. Saya masih percaya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD mengatakan ketika lihat kanan kiri ya di pemerintahan itu korupsinya luar biasa begitu. Jadi artinya apa? Pak Jokowi ini punya tanggung jawab luar biasa begitu. Bagaimana KPK itu tidak bisa diintervensi, Kejagung itu bisa tidak diintervensi begitu kan? Ya, masa tahu-taunya ada uang yang mengembalikan 27 miliar sampai hari ini begitu kan tidak ditindak, tidak ada yang ditangkap dan sebagainya. Ada apa begitu kan? Masa orang-orang nggak mengembalikan uang itu begitu kan? Ini saya rasa kelemahan Pak Jokowi di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, mineral nikel dirampok, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab ya, banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Semua yang korupsi di kabinet, apalagi korupsi triliunan yang dilakukan oleh relawan, sudah bisa diduga alirannya kemana. Ya inilah akibatnya kalau memelihara relawan yang tidak punya kapasitas penting ya, lalu kemudian hanya kepentingan terselubung untuk memperkaya diri ya seperti ini begitu. Ini kacau begitu ya. Ternyata ada begal. Nah, begal seperti ini hukumnya harus dipakai. Masa ya pemerintah hari ini tidak tahu, sedangkan begitu ya 2001-2023 kalau 5 juta ton biji nikel ya dibawa satu kali angkut, saya kira tidak mungkin begitu. Itu pasti berkali-kali. Nah, sedangkan berkali-kali ini bagaimana pengecekannya, bagaimana pengawasannya begitu ya? Kalau tidak ada kong kali kong di situ, ya pasti tidak akan lolos di situ begitu. Ya artinya karena pelabuhan-pelabuhan sudah dikendalikan orang-orang maling ya bisa saja lolos semua begitu kan atas kepentingan itu begitu. Bahkan buat di 2025 aja toh ya Nusa Kembangan masih lapang ya. Ini rampoknya jutaan ton ya dan bahkan ya masyarakat ya tingkat kepercayaan 90%, lebih gila. Bayangkan begitu 5 juta ton begitu masyarakat hanya tinggal diam, bagaimana begitu kan. Ini harus ada perlawanan, narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat untuk kritikan kepada Pak Jokowi harus didengarkan begitu kan. Seperti komentar-komentar di channel Hodari Podcast Rakyat di situ ya. Ya itu bagian dari aspirasi yang harus saya sampaikan kepada pemerintah begitu kan. Maka jangan lupa teman-teman itu ya komentar ya, kemudian tonton di situ bagaimana pendapat Anda begitu ya untuk sebagai aspirasi di situ begitu. Nanti buzzer ya pada ngomong ya apa-apa Jokowi. Ya iyalah karena dia kepala negara begitu kan ya harus bertanggung jawab terhadap ya kekayaan alam yang ada di Indonesia begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini menarik ya, mineral nikel dirampok, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab. Ini menarik ya, tulisannya begitu kan dari Marwan Batubara ya. Setelah KPK mengungkap ekspor ilegal penyelundupan biji nikel dari Indonesia ke Cina sekitar sebulan yang lalu, tampaknya rakyat perlu sabar menanti ya bahwa kasus tersebut akhirnya akan terkuak secara terang benderang karena melibatkan oknum-oknum oligarki yang sangat berkuasa ya. Para pelaku kejahatan pidana merugikan negara tampaknya bisa lolos dari jeratan hukum ya. Masyarakat harus ya mengawasi ini semua begitu. Jika kezaliman ini lolos, maka rakyat pasti sangat kecewa. Namun sebelumnya kecewa itu kita tidak perlu menggalang kekuatan dan melakukan advokasi tanpa henti.
Agar para penjahat kemanusiaan perampok SDA segera diadili, kita menuntut agar semua pihak yang terlibat dari bawah hingga ke atas ya. Artinya apa? Kekayaan alam kita sudah dirampok oleh maling-maling yang punya kepentingan besar untuk memperkaya diri, sedangkan masyarakat sendiri begitu bekerja masih susah ya, gaji tidak naik-naik, bayar pajak setiap makan, bayar pajak setiap beli apapun, bayar pajak begitu ya. Kok negara kita kok masih rugi begitu ya? Kok masih ada sesuatu yang kemudian disembunyikan di situ begitu ya? Inilah ya apa-apa rakyat begitu ya. Ini semuanya kan uang rakyat begitu. Di satu sisi mengatakan bahwa Ketua Satgas ya Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria mengatakan data penyeludupan diperoleh dari website Bea Cukai Cina, sedangkan biji tersebut berasal dari sejumlah tambang di Sulawesi Maluku Utara. Salah satu sumber anonim ya Iris menyebutkan bahwa PT TKD dan PT SBK diduga kuat sebagai pelaku penyeludupan. Ya, kita periksa PT-PT itu begitu kan. Ya kalau bukan PT siapa lagi yang punya kong kali kong di dalamnya begitu kan. Ini menjadi kekuatan ya di dalam bisa saja kompromi begitu setiap PT begitu kan. Siapa yang berurusan untuk mengangkut, siapa yang urusan punya kapal, siapa yang bisa meloloskan itu, pasti itu bekerja sama begitu. Jadi tidak hanya satu PT di situ begitu ya. Menurut Apni, penyeludupan diduga terjadi dengan memakai dokumen pelaporan kode barang yang diekspor yakni HS kode 2604 atau HS ya 0604, artinya HS kode 2604 ini adalah dokumen ekspor ya untuk nikel olahan atau nikel ya pig iron atau sejenisnya. Sementara yang diekspor sebenarnya adalah biji ore nikel. Ini adalah kesengajaan dan manipulasi untuk melancarkan penyeludupan. Itu kan sudah ada di situ begitu. Ya, pasti ada orang-orang yang kemudian ya punya peran penting di pelabuhan itu. Tidak mungkin lah begitu ya untuk mengangkut itu tiba-tiba begitu lolos begitu ya kalau tidak ada kong kali kong di situ begitu. Hanya dari pelanggaran undang-undang kepabeanan pasal 1 ya 02A, sanksi hukuman berlaku penyeludupan adalah kurungan 20 tahun. Saya kira 20 tahun itu saya kurang begitu ya. Bagaimana tidak seumur hidup saja begitu ya. Karena ini sudah merugikan uang negara begitu. 5,7 triliun itu tidak sedikit. Bayangkan begitu ya. Kalau dibagikan kepada bangsa kita ya per orang itu bisa mendapatkan 600.000, 400.000 di situ begitu kan. Itu kan uang rakyat di situ begitu ya. Kekayaan alam begitu di situ. Atas dua aspek penting di atas yakni pelanggaran hukum dan kerugian negara, maka sangat layak jika KPK sebagai inisiator pembongkar kasus ya segera melanjutkan proses hukum ke tahap penyelidikan dan penyidikan secara seksama. Untuk itu KPK perlu melanjutkan temuan Bea Cukai yang mengaku telah menemukan 85 bill of lading ya. Dari BL tersebut akan dapat ditemukan pelabuhan tempat pengiriman biji selundupan tersebut dan berbagai informasi lain yang relevan untuk penuntasan kasus tersebut. Bahkan KPK pun dapat segera menemukan perusahaan-perusahaan smelter ya terkait dengan terutama yang memiliki pelabuhan atau akses ke pelabuhan internasional. Ya di sini kita perlu mempertanyakan statement KPK bahwa ya Indonesia Weda by Intrusial ya PAK ya tidak terlibat katanya begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti prosesnya bagaimana begitu. Kalau sudah ditangkap kan mudah begitu nyanyian-nyanyian di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi KPK pun harus aktif menelusuri lembaga-lembaga terkait penyangkut ekspor biji itu ya. Ini sangat disayangkan sekali begitu hal-hal seperti ini begitu ya. Masyarakat menjadi dampak luar biasa. ESDM kita begitu ya. Maksudnya kekayaan alam kita begitu ya. Sudah dikuras habis oleh orang-orang yang punya kepentingan besar begitu ya. Ya pada hakikatnya orang-orang punya kepentingan besar itu biasanya main dua kaki kalau presiden begitu kan. Ya dukung si A, dukung si B di situ begitu agar ya perusahaan-perusahaan sendiri bisa melakukan itu ya. Apalagi kekayaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.